Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah jika ingin bebas. Bacaan diambil dari Amsal pasal 14 ayat 30. Demikian sabda Tuhan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang laki-laki Jepang ikut kontes pidato pada akhir Perang Dunia Kedua. Ia memilih tema kekudusan kerja. Sebagian orang tersenyum ketika mendengar tema yang dipilih tersebut. Tetapi suasana berubah ketika mendengar kisahnya. Senyuman mereka berubah jadi tangisan. Ia menceritakan bahwa orang tuanya bersama rumahnya hancur ketika bom meledak di Nagasaki. Dia adalah anak sulung dari 3 bersaudara yang masih hidup. Mereka adalah pengikut Yesus. Kemudian mereka bertiga berdoa di atas rumah mereka yang telah menjadi abu. Mereka meminta petunjuk dari Tuhan apa yang harus mereka lakukan. Salah satu dari mereka berkata, "Aku tahu apa yang harus kita lakukan. Kita harus bekerja. Kita bisa bekerja dan kita harus melakukannya." Mereka mulai membangun sebuah gubuk kecil dari kumpulan bekas sisa-sisa tiang dan papan. Mereka bisa mengatasi rasa dendam dan kepahitan yang menyebabkan hidup mereka muram. Mereka melepaskan pengampunan pada orang-orang yang mendatangkan penderitaan bagi mereka. Pada akhirnya mereka bangkit dari keterpurukan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, menyimpan dendam hanya merugikan diri sendiri. Orang yang selalu berusaha memelihara kerohaniannya tidak akan pernah mengizinkan dendam ada di dalam diri mereka. Karena sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ayub 5 ayat 2. Sebenarnya ketika kita menaruh dendam kepada orang lain, yang terluka adalah diri kita sendiri. Sedangkan orang yang kita benci atau yang membuat kita dendam tidak merasakan apa-apa. Dia menikmati hidupnya sementara kita menyiksa diri sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit dan siap untuk mulai melepaskan pengampunan kepada setiap orang yang pernah menyakiti kita, agar pengorbanan dan penebusan Yesus di kayu salib bagi kita tidak sia-sia. Kalau Yesus yang adalah Tuhan saja mau mengampuni dosa kita, mengapa kita justru menahan dosa orang lain dalam diri kita? Maukah kita mengampuni orang tua, saudara, teman, sahabat, dan orang lain yang pernah menyakiti kita? Jika ingin bebas merdeka, segera lakukanlah. Saudara yang terkasih, jadilah orang yang memiliki karakter pemaaf, pengampun, supaya kita terbebas dari sakit hati karena menyimpan kesalahan orang lain. Itu menyebabkan sakit dalam hidup kita. Karena Kristus juga lebih dahulu telah mengampuni kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami ingin hidup merdeka. Kami ingin hidup bebas lepas dari keterikatan, dendam, dan kebencian. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, bersihkanlah setiap luka yang pernah ada di hati kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang bebas merdeka dan dipenuhi roh sukacita-Mu. Tuhan, kami ingin menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon bimbingan dan penyertaan-Mu. Kiranya tangan kuasa-Mu yang menuntun kami, sehingga apa yang kami lakukan seturut dengan penyertaan-Mu. Dan kiranya Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.